Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Hayya nadu awalan Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak, kita masih mempelajari bab at-ta'aruf ya. Bab at-ta'aruf yaitu perkenalan. Tapi kali ini kita akan memahami tentang mubtada dan khobar. Sebelum kita mendalami apa itu mubtada dan khobar, kita perlu tahu dulu perbedaan antara isim mudzakkar dan muannas. Perhatikan contoh berikut. Mudzakkarnya ini berwarna biru ya, yang merah muannas berarti ya. Hitam ini artinya mudarrisun, tolibun, muwazzafun, nasyitun, zakiyun, jamilun. Lihat yang baru. Apa bedanya yang di muannas? Mudarrisun menjadi mudarrisatun. Guru laki-laki yang biru, mudarrisatun berarti guru perempuan, dan seterusnya seperti itu ya. Tolibun menjadi tolibatun, muwazzafun, muwazzafatun, nasyitun, nasyitotun, zakiyun, zakiyatun, jamilatun, jamilun, jamilatun, ya gitu ya. Apa bedanya? Ya, terletak di ta marbutoh. Ya, inilah yang membedakan antara mudzakkar dan muannasnya. Jadi memang sebelum memahami mubtada khobar, kita perlu tahu dulu ini karena erat hubungannya dengan nanti pemakaian mubtada dan khobar. Ya, bisa ya. Jadi hanya ada di ta marbutoh, baik yang bendanya itu berupa profesi atau sifat atau lainnya, hanya dibedakan dengan ta marbutoh. Ya, yang kata sifat ini yang bawah, tiga bawah. Yang atas, tiga atas ini mudarrisun, tolibun, muwadzafun adalah contoh profesi. Yang tiga bawah contoh sifat. Sudah bisa membedakan ya? Jadi hanya di ta marbutoh saja. Selanjutnya kita memahami dulu setelah mudzakkar muannats, kita memahami dulu tentang isim dhamir lil mufrad. Apa itu isim dhamir lil mufrad? Isim dhamir adalah kata ganti lil mufrad untuk tunggal. Kata ganti untuk tunggal ya. Huwa, hiya, anta, anti, ana. Biasanya yang kalian tahu nggak, isim dhamir ada 14 ya. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Yang dipakai untuk mufrad hanya ini. Huwa, dia laki-laki satu, hiya, dia perempuan satu, anta, kamu laki-laki satu, anti, kamu perempuan satu, ana, saya, baik untuk laki-laki ataupun untuk perempuan. Nah, itu kalau dicontohkan seperti ini, kalau dikalimatkan huwa toha. Mengapa pakai huwa? Karena toha laki-laki satu. Huwa tilmidun, dia toha, dia adalah seorang murid. Hiya Aisyah, Aisyah perempuan satu, pakai hiya. Hiya tilmidatun, karena Aisyah perempuan maka tilmidatunnya pakai yang muannas, bukan pakai yang tilmidun. Ana Ibrahim, anta tilmidun, tilmidun mudzakkar karena Ibrahim laki-laki. Anti Zainabu, anti tilmidatun. Paham ya? Ana Ahmad, ana tilmidun. Yang mengatakan ini laki-laki Ahmad, maka pakai tilmidun. Tapi kalau yang mengatakan Aminah, ana Aminah, saya Aminah, ana tilmidatun, pakai tak marbutoh. Muridnya murid perempuan. Ya, paham ini ya? Saya kira insyaallah paham ini. Sekarang kita lanjut ke sini. Isim isyarah lil mufrad. Setelah memahami mudzakkar muannas, isim dhamir lil mufrad, sekarang isim isyarah lil mufrad. Apa itu isim isyarah mufrad? Yaitu isim isyarah mufrad adalah kalimat untuk menunjuk suatu benda atau orang tunggal
Perhatikan contoh yang dalam tabel ini. Mudzakkar muannas yang sebelah sini ya. Mudzakkar hadza Ahmad, dzalika Ibrahim, hadza tilmizun, dzalika mudarrisun. Yang bergaris bawah ini adalah isim isyarah lil mufrad. Hadza artinya ini untuk menunjuk jarak dekat, dzalika artinya itu untuk menunjuk jarak jauh. Contoh yang muannas, hadhihi Maryam. Kalau mudzakarnya hadza, muannasnya hadhihi, ini Maryam. Tilka Fatimah, itu Fatimah. Hadhihi tilmidatun, ini murid perempuan. Tilka mudarrisatun, itu guru perempuan. Jadi kalau yang muannas pakai hadhihi dan tilka. Paham ya? Jadi untuk menunjuk sesuatu pakai isim isyarah. Ya, nanti ini sering dipakai di mubtada dan khobar, begitu ya. Sekarang kita lanjut ke contoh mubtada. Ini contoh mubtada khobar. Al-mudarrisu dzakiyun, Sulaimanu tabibun. Al-mudarrisu dzakiyun, guru itu cerdas. Sulaimanu tabibun, Sulaiman itu dokter. Al-muwadzafatu nasyitatun. Perhatikan, jadi dari contoh-contoh yang depan tadi kan tentang mudzakkar muannas, tentang isim dhamir ya, tentang isim isyarah. Ini perhatikan muannas mudzakkar sesuai kan? Al-muwadzafatu nasyitatun, sesuai kan sama-sama muannasnya. Pegawai itu rajin. Fatimatu jamilatun, Fatimah itu cantik. Tilka mahmudah, itu mahmudah. Pakai tilka karena perempuan. Mahmudatu thalibatun, mahmudah itu adalah siswi. Ini contoh-contoh tentang mubtada khobar sekaligus pemakaian mudzakkar muannas. Sekarang apa sih mubtada khobar itu? Apa ya? Nah, kita jelaskan di sini. Mubtada adalah kalimat isim yang terletak di awal kalimat dan berfungsi sebagai subjek. Ya, di awal kalimat isim, kok di awal kalimat berarti itu mubtada. Sekarang khobar. Khobar itu isim yang terletak setelah mubtada. Kalau tidak ada mubtada, kok ono isim berarti bukan khobar. Fungsinya menyempurnakan kalimat dan sebagai predikat. Lihat contohnya. Al-madrasatu kabiratun, al-masjidu wasi'un. Kalau kita artikan seperti ini. Al-madrasatu bekabiratun, sekolah itu besar. Jadi muncul kata-kata itu kalau di mubtada khobar itu adalah ialah, itu ya biasanya ya. Al-masjidu wasi'un, masjid itu luas. Dalam penggunaan mudzakkar muannas harus sesuai. Apabila mubtada dan khobarnya, apabila mubtadanya mudzakkar, maka khobarnya mudzakkar. Bila mubtadanya muannas, khobarnya pun harus muannas. Sekarang yang mana yang mubtada ya? Kalau dari contoh al-madrasatu wa kabiratun, al-madrasatu berarti di awal kalimat, berarti itu adalah mubtada. Ya, kabiratun jatuh setelah mubtada, setelah al-madrasatu, berarti kabiratun ini adalah khobar atau predikat. Al-madrasatu subjeknya, kabiratun berarti khobarnya. Kalau yang contoh ini al-masjidu wasi'un, masjid itu luas, berarti mubtadanya adalah yang di awal kalimat apa? Al-masjidu, itu mubtada. Khobarnya wasi'un. Paham ya? Sekolah itu besar, masjid itu luas, dan harus serasi antara mudzakkar dan muannasnya, harus sama. Jika ada tak marbutohnya mubtadanya, maka khobarnya pun harus dikasih tak marbutoh atau nama perempuan di awal sebagai mubtada. Seperti Fatimah tadi, Fatimah jamilatun, berarti Fatimah perempuan, jamilatun seperti ini tadi. Fatimah tuh, karena Fatimah di awal kalimat maka jadi mubtada. Jamilat khobarnya harus muannas karena mubtadanya muannas.
Gitu ya. Paham ya? Sekarang kita contohkan lagi biar lebih paham lagi. Coba lihat di tabel. Al-mubtada wal khobar. Sekarang lihat tabel mubtada. Al-madrasatu. Khobarnya wasi'atun. Sesuai kan? Sesuai. Muannasnya sesuai. Sama-sama muannas. Sekolah itu luas. Ya. Al-kitabu nafi'un. Sama-sama mudzakarnya. Kitab itu atau buku itu bermanfaat. Sekarang mubtada'nya berupa isim isyarah. Hadza, masih ingat tadi ya? Hadza tilmidun. Isim isyarahnya laki-laki, khobarnya laki-laki. Tilmidun pakai yang mudzakkar. Ini murid laki-laki. Hadhihi mudarrisatun. Hadhihi isim isyarah untuk perempuan karena khobarnya perempuan, mudarrisatun. Ini guru perempuan. Ini jelas ya. Dan perhatikan juga harokatnya. Lihat, harokat mubtada itu rofa, khobarnya pun juga harus rofa. Al-madrasatu pakai dhammah, nggak boleh al-madrasatu wasi'atan, wasi'atin, nggak boleh gitu ya. Tetap harus sama-sama khobar itu sama-sama rofanya. Kalau nggak ada huruf jar harus sama-sama rofaknya. Al-kitabu nafi'un. Jadi sama-sama khobarnya. Ya, sama-sama rofaknya. Maaf. Hadza tilmidun. Kalau isim isyarah memang paten harokatnya seperti ini. Hadihi nggak boleh juru paten hadihi. Tapi khobarnya tetap rofa. Paham ya? Saya kira ini sudah paham. Insya Allah. Sekarang bisa kita kupas ini. Nah, kita bisa jadikan isim ini menjadi mubtada khobar. Ana Ahmadu, ana tilmidun. Berarti ini terdiri dari dua mubtada dan dua khobar. Ana Ahmad, ana yang di awal kalimat isim domir. Khobarnya setelah mubtada berarti Ahmad ini. Berarti khobarnya adalah Ahmad. Dan seterusnya, ana tilmidun, ana mubtada'nya, tilmidun adalah khobarnya, harus serasi sama-sama mudzakarnya. Ana Aminah, yang mengatakan sayanya adalah Aminah perempuan. Ana Aminah, gitu ya. Dilanjutkan, ana tilmidatun, maka ana mubtada'nya, tilmidatun khobarnya. Mengapa pakai tun? Karena yang mengatakan adalah perempuan. Ini juga mubtada'nya ada dua, khobarnya dua, ya, karena ada dua kalimat ini terpisah oleh koma ini ya. Anta Ibrahim, mubtada yang mana? Ya, di awal kalimat. Jadi mubtada itu boleh terdiri dari isim domir, isim isyarah itu boleh, ya. Ibrahim, khobarnya juga Ibrahim. Anta tilmidun, anta tilmidun, kamu adalah siswa atau murid laki-laki. Karena yang diajak bicara adalah kamu Ibrahim laki-laki. Anti Zainab, kamu perempuan adalah Zainab. Anti tilmidatun, yang mana yang mubtada? Anti, khobarnya Zainab. Ini juga anti, khobarnya tilmidatun. Saya kira selanjutnya insya Allah paham ya, paham. Jadi begitu, itulah yang namanya mubtada dan khobar. Jadi mubtada adalah kalimat isim yang terletak di awal kalimat dan berfungsi sebagai subjek. Khobar isim terletak di setelah mubtada menyempurnakan kalimat, berfungsi sebagai predikat. Jadi dan harus serasi antara muannas dan mudzakarnya. Saya rasa seperti itu ya. Mudah-mudahan kalian paham dan ini menjadi ilmu yang bermanfaat dengan cara diterapkan di pelajaranmu dan di tes Arab. Insya Allah kalian paham ya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.